Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda A. AMD Cup angkatan 19 kelompok 4 dengan NDH 31. Hari ini saya akan bahas tentang mewujudkan smart governance melalui perspektif manajemen ASN dan smart ASN. Tutor agenda 3 Bapak Julpata SPD MM. Saya peserta pelatihan dasar CPNS golongan 2 tahun 2022 Provinsi Kalimantan Selatan. Identifikasi isu yang sedang berkembang. 1. Kurangnya kepatuhan pasien dan pengunjung tentang penggunaan masker saat berada di rumah sakit. 2. Kurangnya kepatuhan pengunjung pendamping persalinan dalam pembatasan jumlah kunjungan pasien di rumah sakit. 3. Kurang optimalnya pengetahuan ibu pasca salin tentang pentingnya mobilisasi dini. 4. Kurang optimalnya pengetahuan ibu pasca salin tentang pentingnya nutrisi pasca salin. 5. Kurang optimalnya inisiasi menyusui dini pada ibu bersalin. Dari isu yang berkembang, kita identifikasi menggunakan metode APKL. A. Aktual, yaitu isu tersebut masih dibicarakan atau belum terselesaikan hingga masa sekarang. P. Problematik, yaitu isu yang menyimpang dari harapan standar. K. Kehalayakan, yaitu isu yang diangkat secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak dan bukan hanya untuk kepentingan seseorang atau sekelompok kecil orang. Layak, yaitu isu yang masuk akal, logis, pantas, realistis, dapat dibahas sesuai dengan tugas, hak, wewenang, dan tanggung jawab. Setelah dilakukan identifikasi dengan metode APKL diperoleh kurangnya kesadaran pasien dan pengunjung tentang penggunaan masker saat berada di rumah sakit peringkat 4. Kurangnya kepatuhan pengunjung persalinan dalam pembatasan jumlah kunjungan pasien di rumah sakit peringkat 5. Kurang optimalnya pengetahuan ibu pasca salin tentang pentingnya mobilisasi dini peringkat 1. Kurang optimalnya pengetahuan ibu pasca salin tentang pentingnya nutrisi pasca salin peringkat 2. Kurang optimalnya inisiasi menyusui dini pada ibu bersalin peringkat 3. Selanjutnya, identifikasi isu dengan metode USG. USG artinya urgensi, seberapa mendesak suatu masalah yang harus diselesaikan berkaitan dengan dimensi waktu. S atau seriousness, seberapa serius dampak atau pengaruh terhadap suatu masalah. G atau growth, seberapa besar kemungkinan isu tersebut berkembang jika tidak ditangani. Setelah dilakukan identifikasi dengan metode USG diperoleh kurang optimalnya pengetahuan ibu pasca salin tentang pentingnya mobilisasi dini peringkat 1. Kurang optimalnya pengetahuan ibu pasca salin tentang pentingnya nutrisi pasca salin peringkat 2. Kurang optimalnya inisiasi menyusui dini pada ibu bersalin peringkat 3. Berdasarkan hasil analisis metode USG, isu yang menjadi prioritas adalah kurang optimalnya pengetahuan ibu pasca salin tentang pentingnya mobilisasi dini. Setelah dilakukan penilaian isu, dapat diketahui beberapa faktor mempengaruhinya, sehingga dapat dibuat menggunakan diagram fishbone, di mana kita menekankan sebab akibat. Faktor pertama, manusia, kurangnya minat baca dan mencari informasi yang akurat, pendidikan ibu yang rendah. 2. Metode, kurangnya informasi dari tenaga kesehatan. 3. Sarana media penyuluhan terbatas. 4. Lingkungan, kurangnya dukungan dari keluarga. Analisis dampak jika isu tidak diselesaikan. Kurang optimalnya pengetahuan ibu pasca salin tentang pentingnya mobilisasi dini menyebabkan resiko tromboflebitis dan perdarahan abnormal meningkat, sehingga membahayakan dan merugikan pasien. Menyelesaikan isu dengan metode analisis SWOT. Strength, kekuatan, banyaknya ibu yang bersalin di fasilitas kesehatan, bidan yang kompeten, rumah sakit yang terletak di tempat yang strategis. Weakness, kelemahan, kurangnya frekuensi KIE tentang mobilisasi dini pada ibu pasca salin. Sarana edukasi seperti leaflet tentang mobilisasi dini belum tersedia. Opportunity, kesempatan, edukasi pasien, deteksi dini perdarahan postpartum, peserta BPJS yang meningkat, treat, ancaman, resiko terjadi perdarahan abnormal pasca salin meningkat, kurangnya dukungan dari keluarga, angka mortalitas dan morbiditas ibu meningkat. Rekomendasi alternatif pemecahan isu. 1. Meningkatnya pengetahuan ibu pasca salin dan keluarga mengenai pentingnya mobilisasi dini.
Tahapan setiap alternatif edukasi langsung oleh tenaga kesehatan, membuat poster atau liplip tentang mobilisasi dini. 3. Membuat video tentang mobilisasi dini. Hasil diharapkan meningkatnya pemahaman, pengetahuan, dan kepatuhan ibu serta keluarga tentang mobilisasi dini. 2. Tersedianya poster liplip mobilisasi dini. 3. Tersedianya video edukasi mobilisasi dini. Pihak, pasien, dan keluarga bidan. Meningkatkan frekuensi KIE mengenai mobilisasi dini. Tahapan setiap alternatif KIE mobilisasi dini oleh bidan. Hasil yang diharapkan frekuensi KIE tentang mobilisasi dini pada ibu pasca salin meningkat. Pihak yang terkait, pasien dan keluarga, serta bidan. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ASN, bangga melayani bangsa.